Saya Kamilani Fatimah. Dan saya Feraldi. Baik. Jadi jenis-jenis tenaga kerja itu ada berapa sih Feraldi? Jadi jenis-jenis tenaga kerja itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu tenaga kerja berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan keahliannya, dan yang ketiga berdasarkan statusnya. Jadi jenis tenaga kerja ada tiga berdasarkan sifatnya, keahliannya, dan juga statusnya. Kalau berdasarkan sifatnya itu seperti apa Kamil? Berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, tenaga kerja rohaniah dan jasmani. Oke, dibagi lagi menjadi dua berdasarkan jasmaniah dan rohaniah. Kalau tenaga kerja berdasarkan jasmaniah itu seperti apa Fer? Jadi tenaga kerja rohaniah ini adalah tenaga kerja yang dimana di dalam pekerjaannya itu banyak menggunakan proses dan memanfaatkan pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide, dan memuat kemampuan otaknya dan tidak memerlukan banyak tenaga. Jadi tenaga kerja rohaniah itu dia itu lebih mengutamakan pemikirannya ya daripada tenaga. Lalu kalau tenaga kerja jasmaniah itu seperti apa nih? Kelompok tenaga kerja jasmaniah itu adalah kelompok tenaga kerja yang mengandalkan fisik serta tenaga mereka. Jumlahnya itu lebih banyak di negara berkembang. Contohnya itu seperti buruh pabrik, kuli angkut, kuli bangunan. Kegiatannya itu lebih banyak mencakup kegiatan perencanaan yang produktif dan produktif. Oke, berarti tenaga kerja rohaniah itu tuh berarti tenaga kerjanya lebih banyak menggunakan tenaganya daripada pemikirannya. Lalu kalau jenis yang kedua, tenaga kerja yang berdasarkan keahlian itu seperti apa? Berdasarkan keahliannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, berarti tenaga kerja yang berdasarkan keahlian dibagi menjadi tiga. Yang pertama terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk tenaga kerja yang terdidik itu seperti apa? Tenaga kerja terdidik ini tenaga kerja yang biasanya dimiliki oleh cukup kemampuan yang dilakukan sebagai tenaga kerja, tapi dia nggak punya keterampilan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik ini biasanya orang-orang yang punya pendidikan, baik formal maupun non formal, yang pendidikannya terstruktur dan dapat pengetahuan dengan syarat kebutuhan menjadi profesional. Orang-orang tenaga kerja terdidik ini orang-orang yang memiliki pengetahuan bidang tertentu, tapi mereka belum pernah melakukan praktiknya. Contohnya seperti dokter, pengacara, jaksa, arsitek, dan guru. Mereka ini biasanya punya pendidikan secara terstruktur dan mereka cuma ada kerja aja. Jadi bekerjanya itu nanti setelah mereka kerja. Jadi tenaga kerja terdidik itu dia itu menyambar dulu beberapa pendidikan dipelajari, namun dia seperti tidak bisa praktiknya ya, seperti tidak terampil, tapi dia tuh lebih memiliki pendidikannya dulu, dibuat cari-cari ilmunya dulu. Ya. Lalu kalau tenaga kerja terlatih itu ya seperti apa? Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang sudah siap kerja atau memasuki dunia kerja tanpa adanya pelatihan khusus, seperti tenaga kerja terdidik. Jadi tenaga kerja terlatih ini ada tenaga kerja yang sudah terlatih atau yang sudah berpengalaman untuk turun ke masyarakat dan menjalankan tugas-tugasnya. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini seperti penjahit. Penjahit kan nggak mungkin mereka mengumpulkan teori-teorinya dulu baru praktek. Pasti mereka itu langsung praktek, mereka langsung bekerja, dan mereka langsung turun jadi tenaga berpengalaman. Mereka itu udah nggak perlu lagi buat latihan, karena di masa pendidikan itu ya tadi kursus dan mereka sudah belajar tentang itu, jadi nggak perlu lagi ada pelatihan. Jadi tenaga kerja terlatih itu tidak perlu yang pendidikan khusus yang teori-teori seperti itu ya. Dia kalau pendidikan itu dia langsung ke praktek-praktek, latihan-latihan supaya langsung berpengalaman. Lalu yang terakhir tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu yang seperti apa sih? Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini merupakan tenaga kerja yang mengandalkan tenaganya saja tanpa ada keunggulan lainnya. Misalnya orang yang putus sekolah itu sehingga tidak dapat
pendidikan yang luas sehingga mereka mengandalkan tenaganya saja tanpa ada pelatihan khusus. Contohnya pembantu, guru pabrik, guru angkut, kuli, tukang beca dan lain sebagainya. Jadi kalau tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik itu dia itu tidak perlu belajar, tidak perlu pendidikan yang khusus. Dia memang tidak terlatih juga. Jadi dia itu hanya mengandalkan tenaganya saja. Lalu tenaga kerja berdasarkan kabinet itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku bisa. Nah, itu kan dibagi menjadi tiga. Kalau yang pertama itu pekerja lepas, yang kedua itu pekerja kontrak, yang ketiga itu